Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi nanti hari ini berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Fadli untuk maju ke depan memimpin doa bersama. Di tempat duduk siap memberi hormat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Fadli. Silahkan duduk kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, haruslah kita berdoa terlebih dahulu ya. Selain niat yang baik, kita juga harus mengawali belajar dengan cara berdoa. Karena kita berharap agar kegiatan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga berharap mendapatkan pahala dari Allah. Baik anak-anak, Bu Guru mempunyai beberapa gambar emoji. Tahu emoji? Tahu, oke. Gambar emoji ini memperlihatkan perasaan apa sih? Ya, nanti Bu Guru kasih tahu. Ada beberapa gambar emoji. Coba yang pertama, emoji apakah ini? Sedih. Wah, hari ini ada yang sedih? Tidak ada, alhamdulillah. Semangat? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen satu persatu dari kalian. Nanti seperti biasa ya, ketika Bu Guru panggil namanya, tunjuk tangan ya. Nanti jawab hadir gitu ya. Baik, yang pertama, Mbak Akila Manahil Sitkia hadir. Mbak Akila, gimana kabarmu hari ini? Senang. Perasaannya senang? Kabarnya baik? Baik. Tadi ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Terima kasih Mbak Akila. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Diharapkan dengan kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bisa menambah rasa nasionalisme kita ya, rasa cinta tanah air, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Anak-anak semua, apakah kalian konsentrasi penuh? Konsentrasi penuh tidak? Konsentrasi ya. Coba sekonsentrasi apa sih kalian? Bu Guru ingin tahu ya. Nanti Bu Guru kasih tepuk pagi, siang, malam. Sudah tahu permainannya ya? Misal, ketika Bu Guru bilang pagi, siang, malam, kenapa malam tidak berbunyi? Karena malam kan kita tidur ya. Baik, sudah mulai ya, konsentrasi ya. Pagi, pagi, siang, malam, malam. Kita kan hidup di negara Indonesia ya. Ya, setiap negara itu punya landasan atau azas atau dasar. Nah, coba apakah dasar negara Indonesia itu? Apa ya? Dasarnya apa? Iya. Ya, dasarnya adalah Pancasila. Coba, apakah kalian hafal sila-sila Pancasila?
Hafal. Kalau hafal coba lafalkan bersama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik sekali ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Punya 5 sila ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila, yaitu simbol Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan 5 sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila melalui media konkret dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menerapkan contoh sikap sehari-hari sesuai sila Pancasila. Jadi pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan, ya ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya marilah kita saksikan video mengenai materi pembelajaran ya. Kalian saksikan, amati dan perhatikan, ya. Di sini nanti dijelaskan apa itu Pancasila dan lain sebagainya. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Tadi sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran ya? Baik, coba Bu Guru mau tanya, informasi apa sih yang ada pada video tersebut? Iya, apa Mbak Iza? Tentang Pancasila. Jadi informasi tadi yang ada di video itu tentang Pancasila. Ada lagi? Ya. Oh, penerapan sila-sila Pancasila. Bagus. Apalagi? Siapa? Ya, Mas Elza. Oh, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi tadi di dalam tayangan video tadi, informasi yang dapat kita peroleh adalah tentang Pancasila, tentang penerapan dan pengamalan pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebutkan satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ke-1 di lingkungan keluargamu. Ada yang tahu? Ya, Mbak Jenny. Sholat, bagus. Sila ke-1 itu di lingkungan keluarga sholat, betul. Sekarang Bu Guru jelaskan dulu. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5. Kemudian sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan 5 asas atau 5 prinsip yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila. Ya, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Bunyinya sila pertama? Baik, sila kedua dilambangkan dengan lantai. Bunyinya? Sila ketiga? Pohon beringin. Bunyinya? Baik,
Untuk sila keempat, kepala banteng. Bunyinya, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir, simbolnya apa? Padi dan kapas merupakan sila kelima. Bunyinya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah contoh pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama merupakan sila ke-1. Contohnya, rajin beribadah, menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan agama terhadap orang lain, ya. Kemudian contoh pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Misalnya, berlaku adil terhadap setiap orang, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling membantu dan menolong antar sesama. Kemudian, contoh pengamalan sila ketiga yaitu cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Lalu berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya mengenal dan menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya contoh pengamalan sila keempat. Contohnya apa saja? Musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Baik. Yang terakhir, contoh pengamalan sila kelima, yaitu adil terhadap sesama, menghormati hak, membantu, ya, membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan. Baik anak-anak, coba dari paparan yang tadi Bu Guru sampaikan serta video yang kalian saksikan, apakah ada yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya? Ya? Baik, Mbak Nafisa, bagus sekali pertanyaannya. Menghormati orang yang sedang berpuasa termasuk pengamalan sila keberapa? Iya, betul? Ya. Kira-kira sila keberapa? Kalau puasa itu hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Berarti yang ketuhanan itu sila berapa? 1 ya. Jadi menghormati orang yang sedang berpuasa merupakan pengamalan sila pertama atau sila ke-1 yang bunyinya ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas Mas Rehan? Baik, sudah jelas semuanya? Atau ada yang masih bertanya? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Nanti Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Jelas ya? Nah, nanti ada yang namanya kalian berdiskusi, mengerjakan ini dengan cara berdiskusi, bekerja sama satu kelompok, ya. Nah, setelah selesai berdiskusi, nanti setiap kelompok harus mempresentasikannya di depan kelas, ya, jelas? Setelah mempresentasikan di depan kelas, kalian atau kelompok yang lain bisa mengajukan pertanyaan, ya, bertanya kepada kelompok yang presentasi. Jelas, Mbak? Jelas. Baik, Bu Guru bagi dulu kelompok 1. Nanti Bu Guru jelaskan cara mengerjakannya. Silakan merapat untuk berdiskusi. Nah, perhatikan dulu anak-anak. Perhatikan dulu ya. Di atas ada nama kelompok. Kamu ditulis kelompoknya kelompok berapa? Mas Fadli kelompok berapa? 1. Mas Elza?
2. Mas Rehan kelompok berapa Mas Rehan? 3. Lalu ditulis nama anggota kelompoknya. Namanya memakai nama lengkap, bukan nama panggilan. Selanjutnya, perhatikan semuanya. Perhatikan, memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kiri ada gambar atau simbol atau lambang dari setiap sila. Nah, kalian bisa menemukan sikap yang sesuai dengan sila yang ada di dalam Pancasila. Nanti dimasukkan, ditulis ke atas. Jelas nggih? Jelas? Oke, silakan mengerjakan bersama-sama. Jika ada yang belum jelas, boleh tanya ke Bu Guru, ya. Ya, yang mana? Kira-kiranya. Ya, ininya ditulis. Nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Terus nanti setiap kamu cari jawabannya di sini. Yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan selanjutnya ditulis di sini. Baik, sekarang giliran kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan Mas Fadli dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya Muhammad Ilham Nurul Badri. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ini aja langsung. Sila. Sila ke-1 memberikan kesempatan teman beribadah, tidak mengejek agama lain. 2. Tidak membedakan teman, membantu teman yang jatuh, menjenguk teman yang sakit. 3. Rukun dengan semua teman. 4. Menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi dengan teman. 5. Harus adil dan perilaku. Ya, harus adil. Sudah selesai? Sudah. Baik anak-anak, barangkali ada yang belum jelas, boleh bertanya sama kelompok 1. Siapa? Mas Eza mau tanya? Mengapa membantu teman yang jatuh dan menjenguk teman yang sakit termasuk pengamalan sila kedua? Oke. Sekarang coba dijawab, mengapa membantu dan menjenguk teman yang sakit itu termasuk pengamalan sila ke? Karena sila kedua ini mengajarkan untuk berempah peduli dan menolong sesama dengan penuh rasa kemanusiaan. Ya, karena sila kedua ini mengajarkan untuk apa tadi? Berempati, terus apa lagi? Peduli dan menolong sesama dengan penuh rasa kemanusiaan. ya, menolong sesama dengan penuh rasa kemanusiaan. Sudah jelas Mas Elza? Sudah? Baik. Sekarang silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya. Boleh kita beri tepuk hebat? Boleh, yuk. Tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita bahas lagi. Tadi silakan dibuka lagi, dicocokkan ya. Nah, untuk pengamalan nilai sila ke-1 yaitu memberi kesempatan teman beribadah, tidak mengejek agama teman, ya. Jadi hubungannya antara kita dengan Tuhan, ya. Kan ibadah urusan manusia dengan Tuhan.
beribadah merupakan hak asasi setiap manusia. Nah, jadi tidak boleh mengejek agamanya teman ya. Kita fokus pada agama kita sendiri. Menghargai orang lain yang berbeda agamanya, menghargai orang lain beribadah itu juga sesuai dengan sila yang pertama. Sekarang selanjutnya, pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja tadi? Tidak membeda-bedakan teman pintar. Terus membantu teman yang jatuh. Kenapa sih membantu teman yang jatuh itu masuk ke dalam pengamalan sila-sila pertama? Kenapa? Kenapa? Karena sila ini mengajarkan kita untuk berempati, mengajarkan kita untuk berempati, peduli dan menolong sesama dengan penuh rasa kemanusiaan. Lalu menjenguk teman yang sakit. Tadi ada yang tanya ya, kenapa masuknya sila kedua? Siapa tadi yang tanya ya? Mas Enzo ya? Ya, kenapa sih menjenguk teman yang sakit itu sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena tindakan ini mencerminkan rasa peduli, empati, dan solidaritas terhadap sesama manusia. Nah, sekarang selanjutnya, pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Rukun dengan semua teman. Selanjutnya, ya, mengikuti kerja bakti atau gotong royong. Selanjutnya, menghargai kegemaran teman. Ya, selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, yaitu sila keempat. Apa saja sih yang masuk dalam pengamalan sila keempat ini? Apa? Ya, menghargai perbedaan pendapat. Kemudian apa lagi? Berdiskusi dengan teman. Lalu apa lagi? Sudah ya, 2 yang masuk dalam kriteria sila keempat ada 2, yaitu menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi dengan teman ya. Lalu selanjutnya, sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ke-5. Ya, harus adil dalam berperilaku. Lalu apa lagi? Sudah? Ada lagi? Ayo dicek lagi. Ya, betul. Melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi, yang sesuai dalam lembar ini harus adil dalam berperilaku, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban. Itulah nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah jelas tadi? Ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang coba ada pertanyaan apa tidak mengenai materi yang sudah kita bahas, video yang sudah kita lihat, materi yang sudah kita bahas, lalu apalagi tadi mengenai lembar kerja ini. Ada yang ingin bertanya? Oh baik, Mas Farel. Kewajiban termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-5. Mengapa melaksanakan hak dan kewajiban termasuk pengamalan sila ke-5? Baik, mengapa? Adakah yang tahu kenapa sih melaksanakan hak dan kewajiban itu masuk dalam sila ke-5? Ada yang tahu? Coba Mas Habib tahu enggak kenapa sih melaksanakan hak dan kewajiban itu sesuai dengan sila ke-5? Baik, sekarang kita akan mengadakan evaluasi ya.
kalian siapkan alat tulis. Ya, siapkan alat tulis. Nanti setiap anak harus mengerjakan evaluasi ini sendiri, ya. Tidak boleh bekerja sama, ya. Harus dikerjakan sendiri agar nanti diperoleh nilai yang bagus. Harus diingat tadi belajar tentang apa, ya. Dikerjakan dengan baik. Nah, kalian menunggu ya, Bu Guru mau mengoreksi terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, nilainya lumayan bagus. Nah, ada yang nilainya di atas 70, nilai KKM ya, di atas nilai KKM. Kemudian ada yang nilainya kurang dari 70 ya. Nanti yang nilainya di atas 70 nanti mengerjakan pengayaan di rumah ya. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan norma? Ya, nanti boleh setelah melihat nilainya, kalian langsung tulis. Kalian masuknya nilainya di atas 70 atau di bawah 70. Kalau nilainya di atas 70, harus mengerjakan pengayaan. Berarti yang ini ya. Apa yang dimaksud dengan norma. Kemudian jika nilainya di bawah 70, kalian harus mengerjakan remedial ya, yaitu sebutkan contoh kegiatan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Nanti surprise ya, siapa yang nilainya di atas 70 atau di bawah 70. Mas Habib, hari ini kita belajar tentang apa ya? Hari ini belajar tentang apa? Ya, tentang Pancasila. Terus? Tentang? Mengetahui sila-sila. Ya, mengetahui sila-sila atau pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Apalagi? Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya. Nah, Pancasila tadi apa ya? Merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Jadi Pancasila merupakan 5 asas ya, atau 5 dasar negara Republik Indonesia. Sudah jelas semuanya? Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini, ya, Mas Rohan? Baiknya bagaimana? Oh, karena pembelajaran hari ini seru ya. Yang lainnya, ya, Mas Fadli. Menyenangkan. Bagus sekali. Kenapa menyenangkan? Oh, menyenangkan saja, Bu. Baik, seru, menyenangkan. Ada lagi? Mbak Syakira? Oke, bagus. Kita jadi tahu hal-hal yang baik yang sesuai dengan sila Pancasila. Bagian mana yang paling menyenangkan dalam pembelajaran ini? Kenapa? Semuanya? Ya, yang menyenangkan semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah berjudul Gambang Suling. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah bekerja sama, sudah belajar dengan baik di kelas ya. Untuk mengakhirinya, mohon maaf lahir batin, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Baik. Terima kasih, sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.